Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa bi ni'matillah haula wala quwata illa billah ma ba'du. Para pemirsa TV 9 dimanapun Anda berada, apa kabar Anda? Semoga senantiasa sehat walafiat. Amin amin Allahumma amin. Kembali giliran saya Adi Prasetyo hari ini menyapa Anda di Hujah Aswaja, satu kajian Islami khas dari TV 9 Nusantara ya. Kita akan membahas tentang kegiatan-kegiatan atau amaliyah-amaliyah para nadiyin yang pastinya sedang kita perbincangkan ya sekarang ini, dan juga beberapa isu-isu yang perlu kita obrolin bersama narasi atau guru kita. Dan kebetulan untuk tema kita yakni tentang adab kepada guru, yang sudah hadir sebagai narasumber kita ada Ustadz Haji Abdul Qadir Makhrus MPDI dari PBNU Center Jawa Timur, dan alhamdulillah juga beliau sudah hadir lebih awal daripada saya. Alhamdulillah. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah. Masya Allah. Okay. Terlihat lebih cerah. Iya, mungkin karena lightingnya juga. Alhamdulillah. Ustaz juga begitu, pancaran-pancaran seakan-akan kayak mau nambah istri begitu. Apakah benar seperti itu atau bohong? Masya Allah, Masya Allah. Oke, keluarga sehat Ustaz G? Alhamdulillah, kegiatannya juga lancar saya lihat G, Masya Allah. Alhamdulillah, semoga Ustaz senantiasa sehat, keluarga juga begitu. Amin, amin, semua amin, diharapkan oleh Ustaz dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, 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 amin. Allahumma amin. Baik, Ustaz, mungkin Ustadz mau menyapa dulu terlebih dahulu nih teman-teman yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV 9 pada acara Hujah Aswajah, alhamdulillah, mudah-mudahan panjenengan semua diberi kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin ya Allah. Oke, baik Ustadz, saya dulu ketika ada di pesantren pada saat beberapa tahun yang lalu Ustadz, guru-guru kami mengajarkan di situ ada kitab Ta'lim Ta'limul Muta'allim, tata cara atau adab-adabnya kita sebagai seorang santri, sebagai seorang murid kepada guru kita. Nah, kita pengen tahu sih Ustaz, sebetulnya bagaimana sih adab seorang guru, seorang santri kepada guru itu seperti apa, dan juga begitu sebaliknya Ustaz. Baik, alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi anugerah yang luar biasa, menikmati pendidikan di pesantren. Betul. Sehingga kita bisa mempelajari bagaimana adab dan etika seorang murid kepada guru, bagaimana adab kita sekarang sebagai wali murid kepada para guru. Karena sesungguhnya Ustaz, sebelum saya masuk kepada persoalan adab, sesungguhnya kalau belajar mencari ilmu itu adalah kewajiban, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi kalau belajar ilmu itu adalah kewajiban setiap umat Islam, maka siapa yang punya tanggung jawab untuk mengajarkan ilmu ini? Sebetulnya yang punya tanggung jawab itu adalah orang tua. Banyak kan dalam hadis, allimu auladakum bis-shalah, allimu abna'akum bil Quran, dan hadis-hadis yang lain yang semakna, yang senyawa. Artinya adalah perintah terkait pendidikan ini sesungguhnya adalah tugas-tugas orang tua. Tanggung jawab orang tua yang kemudian didelegasikan kepada orang-orang yang berilmu. Yang kemudian kita sebut kalau di Indonesia lebih dikenal dengan guru. Kalau di pesantren lebih dikenal dengan ustadz atau mudarris atau muallim dan lain sebagainya. Jadi yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah bahwa tugas atau tanggung jawab untuk mendidik anak ini adalah tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua. Bukan tanggung jawab orang lain. Kita sebagai orang yang berilmu juga punya tanggung jawab untuk menyampaikan ilmu kita. Untuk menyampaikan ilmu yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara spesifik ini anak wajib mencari ilmu. Siapa yang punya tanggung jawab? Orang tua. Maka orang tua tentu karena Masya Allah punya tanggung jawab besar, punya tanggung jawab keluarga, punya tanggung jawab kerja,
orang tua kemudian menitipkan Iya. anak ini kepada sekolah, Betul, betul. atau kepada madrasah, atau kepada pondok Pesantren. Sehingga semua tugas-tugas kependidikan itu diambil alih. Yang semula tanggung jawab orang tua kemudian diambil alih oleh guru-guru yang ada di sekolah, ustadz-ustadz yang ada di pondok Para pesantren. Oke. Oleh karena itu sesungguhnya kita itu harus berterima kasih loh Ustadz ya. Oke. Harus berterima kasih, bersyukur, berterima kasih kepada para guru. La yashkurullah man la yashkurun nas. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia itu tidak berterima kasih kepada Allah. Kita harus berterima kasih kepada mereka para guru itu yang telah berjuang mendidik, membimbing anak-anak kita dengan ilmu yang seharusnya menjadi tanggung jawab kita. Kita harus terima kasih. Jangan justru sebaliknya. Masya Allah. Bukan berterima kasih, justru yang terjadi adalah seperti kasus yang lagi viral ini ya Ustaz ya. Masya Allah, guru justru dilaporkan ke polisian, guru dikriminalisasi atau apalah artinya. Saya tidak tahu kasus yang sesungguhnya, tapi yang jelas akhir-akhir ini banyak aduan maupun laporan orang tua kepada pihak-pihak terkait berwajib ya Ustaz ya, untuk kemudian disidik dan selanjutnya atas mungkin perilaku guru, mohon maaf, yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak santun lah Ustaz ya, yang tidak santun kepada mereka. Ini yang sesungguhnya naif sekali. Hal yang seperti ini bukan dibawa ke polisian, bukan dibawa ke kejaksaan untuk kemudian diadili di pengadilan. Sesungguhnya hal-hal yang seperti ini lebih baik dibicarakan secara kekeluargaan. Karena mohon maaf, tanggung jawab guru itu besar sekali. Betul, dan berat. Betul. Ini Ustadz Adi rasakan ya, sebagai kepala sekolah beliau ini. Sungguh sangat berat tanggung jawab. Iya Ustadz, dan Insya Allah. Sangat besar tanggung jawabnya. Iya. Oleh karena itu, yang harus saya tekankan terlebih dahulu, monggo Bapak Ibu sebagai orang tua, kita sadari ini. Tugas-tugas pendidikan anak ini adalah tanggung jawab kita. Karena kita tidak bisa mendidik anak akibat keterbatasan waktu atau lainnya, lalu kita delegasikan tugas itu kepada orang lain yang disebut dengan guru. Kita meskipun mohon maaf, mungkin membayar Ustadz ya, di sebagian tempat Ustaz. Mungkin bayar, mungkin tidak. Kalaupun seperti itu, tetap kita harus bersyukur, berterima kasih kepada mereka para guru, para ustadz, para kiai yang telah membimbing, mendidik anak-anak kita dengan hal yang sungguh luar biasa. Ilmu. Iya Ustaz, benar. Itu yang perlu disadari terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang bagaimana adab yang harus kita bangun. Iya. Karena seorang guru itu Ustaz ya, harus apalagi ini beberapa kali berganti dengan kurikulum dan sebagainya, harus menyesuaikan, harus menyampaikan juga, harus memahami, belum lagi dengan tanggung jawab yang lain. Karena guru juga kan juga punya kewajiban sebetulnya kepada anaknya sendiri juga, kepada keluarganya. Tapi berhubung kita karena profesi seperti itu, nah yang paling ini Ustadz yang bikin aku bayar kok lapo sih. Jadi harus tak serahkan kepada sampean. Tapi ketika kita memberikan pengarahan, memberikan sesuatu yang mengkondisikan lah Ustadz, kayak ada pembatasan. Harus jangan seperti yang padahal kalau mungkin kita kembalikan kepada orang tuanya sendiri, belum juga mampu untuk melaksanakan hal semacam itu Ustaz. Nah, bagaimana sebetulnya kalau menurut Asni selanjutnya kalau hal semacam ini benar-benar terjadi, apalagi sekarang sudah begitu viralnya masalah guru Ustaz. Bukan hanya di yang sekarang aja, beberapa waktu lalu sebetulnya sudah banyak sekali Ustaz yang mencatut nama-nama guru sampai dibawa ke ranah hukum. Ustaz, kita jeda dulu. Selepas yang ini kita akan bahas lebih banyak lagi tentang adab
kepada guru. Adab ya, bukan azab ya. Adab kepada guru. Tapi untuk Anda yang sudah stay tune dari tadi, selamat mengikuti kembali. Dan untuk Anda yang baru sih bergabung, saya ucapkan selamat datang di Uji Asfaja dari TV9 Nusantara. Kita membahas tentang adab kepada guru. Di luar sana, untuk yang cuacanya sekarang lagi diguyur hujan, semoga tidak menyurutkan semangat Anda untuk terus beraktivitas di sore hari ini, Ustaz. Tadi hujan betul, Ustaz, waktu kesini, Ustaz. Alhamdulillah di Surabaya sebagian ada yang hujan. Sebagian masih panas-panas. Kalau suasana hujan-hujan kayak gini, saya teringat dulu waktu di pesantren itu kayak gimana gitu ya. Rokokan, Ustaz ya. Oke, Ustaz, kita balik lagi kepada adab seorang murid kepada guru nih, Ustaz. Mungkin bisa dilanjutkan kembali dari keterangan Ustaz nih. Baik, saya bacakan aja yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dulu ya Ustaz ya. Karena ini menyangkut adab ya. Seperti apa kita sebagai seorang murid, atau mungkin kita sebagai wali murid, membangun hubungan etik dengan guru dari anak-anak kita. Masya Allah. Yang pertama adalah bahwa wabad'u kulli furqatin al-mukhalafah, yakni anna man khalafa syaikhahu lam yabqa ala tariqatihi wa qata'at al-alaqa bainahuma. Ini terkait dengan guru dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah. Tapi ini guru-guru tariqah, Ustaz ya. Tapi kalau guru-guru yang menyangkut dengan guru-guru ilmu yang mengajarkan ilmu kepada kita, qala masyayikhuna man arada an yakuna ibnuhu aliman yambaghi ay yura'iyal ghuraba minal fuqaha wa yukrimahum wa yut'imahum wa yu'tiyahum syai'an wa illam yakun ibnuhu aliman yakunu hafiduhu aliman. Saya awali dari wali murid dulu, Ustaz. Baik. Subhanallah. Karena kasus yang terjadi ini kan antara wali murid dengan guru kan ya Ustaz. Seharusnya bagaimana wali murid itu bersikap dengan guru kita agar anak kita menjadi anak yang berhasil, sukses di dunia sampai di akhirat nanti. Insyaallah. Kata sebagian guru-guru kita di pondok pesantren, terlebih ini yang tertulis di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Masya Allah, seharusnya kita sebagai orang tua, jika ingin anak kita itu berhasil, kita ingin anak itu sukses, kita muliakan guru-guru mereka. Bahkan wa yu'tiyahum wa yut'imahum. Kalau kita punya rezeki, jangan segan-segan kita berbagi dengan guru dari anak-anak kita. Masya Allah. Oh, sudah bayar SPP, itu kan masuk ke sekolah. Jadi Masya Allah, kita sebagai orang tua yang menginginkan anak kita itu berhasil, maka seperti apa pola hubungan yang harus kita bangun? Sebagai orang tua harus respek, hormat kepada guru dari anak-anak kita. Lebih-lebih mereka adalah para kiai, para alim, para ustadz. Masya Allah. Bahkan kita dianjurkan juga untuk memberikan hadiah ya Ustadz ya. Hadiah. Kalau orang dulu Masya Allah datang ke rumah guru, bawa hasil panen. Apa musimnya itu dibawa ya Ustadz? Dibawa suan kepada guru, kepada ustadz, kepada kiai zaman dulu untuk mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui hadiah kita yang kita haturkan kepada guru-guru kita, para alim yang ada di kampung kita. Masya Allah, itu orang dulu. Bahkan disebutkan dalam kitab ini, wa illam yakun ibnu aliman yakunu hafidhu aliman. Kalau mungkin ternyata dengan usaha yang kita lakukan, respek, hormat, bahkan berbagi hadiah kepada guru-guru, pada kiai, tapi ternyata anak kita, mohon maaf, tetap tidak sesuai harapan. Kalau dalam ini namanya tidak alim, atau mungkin tidak sukses. Tidak sesuai yang diinginkan lah. Tidak sesuai yang diinginkan. Yakunu hafidhuhu alim. Mungkin nanti cucu dari anak keturunan kita. Masya Allah. Dari usaha
baik orang tua kepada guru, kepada kiai, kepada ustadz. Masya Allah, hormat datang sekedar silaturahim sebagai rasa hormat kita kepada guru dari anak-anak kita. Ada rizki berbagi dengan mereka. Masya Allah, musim panen pari bawa pari, musim panen jagung bawa jagung. Zaman dulu kan gitu kan Ustaz ya. Cara seperti itulah yang sesungguhnya perlu kita lakukan bagi para wali murid. Agar apa? Agar keberkahan itu datang dari Allah pada anak kita. Masya Allah. Kalaupun tidak kepada anak kita, mungkin kepada cucu-cucu kita. Minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Ini yang harus kita lakukan. Bukan Masya Allah melaporkan, mengadukan guru kita, guru anak kita, kiai kita, ustadz kita kepada pihak yang berwajib. Bukan. Masya Allah. Tapi bagaimana kita membangun hubungan itu dengan saling menghormati, dengan saling menghargai. Kalaupun mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan, gimana bisa kita bicarakan secara kekeluargaan. Makanya dalam salah satu makalah ya yang disampaikan ditulis di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ma wasala man wasalah illa bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Orang-orang berhasil itu, orang-orang sukses itu, mereka bisa sukses, mereka bisa berhasil. Kenapa? Bil hurmah. Saya baca dalam tafsirnya aibit ta'zim. Kenapa? Karena kita hormat, kita ta'zim. Kepada siapa? Kepada ilmu yang kita pelajari, kita ta'zim, kepada hormat. Kepada siapa? Kepada orang yang mengajarkan ilmu ini. Masya Allah. Wa ma saqata man saqata. Dan mereka yang gagal-gagal itu, kenapa? Wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Karena mereka tidak hormat pada ilmunya. Mohon maaf. Kadang kita mulai di pondok pesantren Ustaz ya, diajarkan megang kitab yang baik. Pegang begini, bahkan dicium. Kepada guru kita cium tangannya, kepada kiai kita cium tangan. Sebagai apa? Rasa hormat, takzim, respek kita kepada mereka yang mengajarkan ilmu kepada kita. Orang-orang sukses itu karena mereka menghargai ilmu, menghargai yang menyampaikan ilmu, guru-guru, ustadz-ustadz, kiai-kiai, dan orang-orang gagal itu karena mereka tidak menghargai pada ilmunya, mereka tidak menghargai orang yang mengajarkan ilmu kepada dia. Ustadz, masih ingat lagu Man Ana Ustaz ya? Masih. Masya Allah. Itu yang sesungguhnya kita tanamkan dalam diri kita. Bisa apa kita tanpa guru kita? Bisa apa kita tanpa guru kita yang mengajarkan abata saja hakho, yang mengajarkan kita wudu, yang mengajarkan kita salat, yang mengajarkan A, B, C, D. Itu semua dari guru kita. Yang kadang mohon maaf kita lupakan. Lalu kita ketemu tidak kita sapa. Ketemu mohon maaf, kita orang Jawa ya Ustaz ya, tidak cium tangan. Bahkan kadang kita lawan guru kita. Ya Allah. Apa kata dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah ini? Kalau dalam guru dalam dunia tariqah itu Ustaz, bada'u kulli furqatin al-mukhalafah. Ketika dalam diri kita sudah ada getaran melawan pada guru. Melawan pada guru. Beda dengan guru. Enggan manut pada guru. Sejak itulah putus hubungan. Astagfirullah. Antara guru dengan guru. La haula wala quwata illa billah. Baik, Ustaz. Ini penting untuk kita tanamkan pada diri kita dulu sebagai wali murid. Mohon maaf, karena rata-rata mungkin kan yang nonton acara ini adalah wali murid kan Ustaz ya. Itu yang penting. Gimana kita membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Baik, Ustaz, kita lanjutkan lagi nanti setelah yang berikutnya pemirsa.
Semakin menarik sekali perbincangan kita tentang bahasan seorang murid kepada guru. Bahkan sampai saya terenyuh kita membahas tentang adab kepada guru. Ustadz, tadi kalau dibahas sebelum kita jeda, ini kita bahasnya posisinya sebagai seorang wali murid kepada guru. Nah, kalau sekarang kita dibalik Ustadz, posisinya sebaiknya adabnya guru kepada murid atau kepada wali murid itu harus seperti apa Ustaz? Insyaallah. Sebab beberapa waktu yang lalu juga ngapunten ada juga sih kasus yang memang bukan guru ya, oknum yang mengatasnamakan guru melakukan hal-hal yang tidak terpuji lah kepada muridnya atau bagaimana. Nah, itu bagaimana Ustaz harusnya? Secara umum kita sebagai umat Islam sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kita sebagai umat Islam, lebih-lebih kita sebagai guru yang digugu dan ditiru Ustaz ya. Artinya kita sebagai guru yang seharusnya kita memberikan keteladanan Ustaz ya, uswatun hasanah kepada murid-murid kita. Maka apa yang seharusnya kita lakukan? Secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang dimana orang Islam yang lain aman, selamat dari gangguan lisannya, dari gangguan tangannya. Lebih-lebih sekali lagi kita sebagai guru, sebisa mungkin kita bisa menahan diri. Lisan kita, mohon maaf, karena kita sebagai guru, lebih-lebih mohon maaf sebagai ulama Ustaz ya, apalagi juga Masya Allah yang memiliki pondok pesantren besar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita sebagai guru, kita sebagai ustaz, maka apa yang seharusnya kita lakukan? Salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang lain aman dari gangguan lisan kita. Artinya lisan kita tidak mencederai perasaan orang lain. Lebih-lebih kepadamu murid yang sedang kita didik, yang sedang kita bimbing, di mana mereka mungkin menjadikan kita sebagai patron klien. Ya, mereka menjadikan kita sebagai panutan, ya, digugu dan ditiru. Tetapi ucapan kita melukai perasaan murid. Tangan kita, mohon maaf, seperti kasus yang terjadi. Kalau itu memang benar seperti kasus yang terjadi, tangan kita mencederai murid. Wah, memang dalam Islam, Ustadz, ada beberapa momen, ada beberapa hal di mana kita sebagai orang tua diperkenankan memukul anak. Kita sebagai suami diperkenankan memukul istri. Tapi saya baca penjelasannya itu di dalam tafsir itu, dorban ghairu mubarrihin. Pukulan yang tidak membahayakan. Bukan pukulan yang sampai lebam Ustaz ya, bukan ya. Dan Ustaz disebutkan dalam hadis ya, ketika anak kita sudah usia 7 tahun diperintahkan sholat, ketika anak kita sudah usia 10 tahun lalu tidak mau sholat disuruh pukul, dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak membahayakan. Ketika misalnya mohon maaf istri kita nuzus, ya ada sekian tahap ternyata tetap tidak diindahkan, maka fadribuhunna, dalam Al-Quran diperintahkan pukul. Saya baca di tafsirnya, dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti. Tapi mohon maaf Ustaz, sebetulnya seseorang yang melakukan pemukulan itu adalah bentuk cara untuk mengondisikan orang lain. Lah kalau jika pukulan itu tidak dirasakan atau tidak berasa, apakah itu juga membuat perubahan pada orang lain itu Ustaz? Subhanallah. Jadi yang paling penting untuk digarisbawahi, kita memukul itu bukan sebagai luapan emosional Ustaz. Tetapi memukul itu dalam rangka mendidik. Beda ya Ustaz ya? Dari rasa kita. Ketika kita memukul sebagai luapan emosional kita, bagaimana mungkin itu akan memiliki efek kepada anak kita? Apa yang kita lakukan itu lahir dari nafsu,
mungkin juga lahir dari setan. Karena kita sedang ghadab, sedang Dengan emosi, dengan marah ya. dengan marah. Kita mukul sebagai luapan kemarahan kita. Bagaimana mungkin dia akan mengubah sikap dan perilaku anak? Ini pukulan adalah sentuhan pendidikan. Mungkin diciwit. Ya. Baik. Yang motifnya adalah mendidik. Motivasinya bukan sebagai luapan kemarahan. Itu yang seharusnya kita lakukan. Makanya sekali lagi saya sampaikan, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kita sebagai guru yang muslim, yang mukmin, Iya, iya. orang lain itu aman dari lisan kita karena lisan kita tidak melukai perasaan orang. Karena tangan kita tidak mencederai orang. Orang lain. Memukul itu Ustaz bukan sampai lebam kemudian anak tidak masuk sampai 2 hari 3 hari Ustaz ya. La haula wala quwata illa billah. Kita mukul sewajarnya sebagai upaya untuk memberikan efek jera, dan itu lahir dari motivasi untuk mendidik. Saya ulang-ulang itu. Memukul untuk mendidik, bukan mukul sebagai luapan kemarahan kita. Ingat, ghadab itu dari syaitan. Bagaimana mungkin kemarahan yang diluapkan dengan pukulan itu akan mengubah pola sikap dan pola perilaku anak kalau itu dilakukan Oke, baik. dengan motivasi setan, kemarahan itu. Nggih. Nah Ustaz, kalau sudah begitu, saya pernah membaca juga nih, antara guru dan pendidik itu apakah ada bedanya Ustaz? Dari yang kita dengar, kalau bisa kita harus jadi pendidik, bukan hanya jadi guru. Nah, itu apakah juga ada keterangan dan bagaimana Ustaz sebetulnya? Seharusnya memang idealnya, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mohon maaf, karena kebetulan saya juga menjadi guru. Kebanyakan dari kita, mohon maaf Ustaz ya, kebanyakan dari kita, termasuk saya pribadi mungkin, la haula wa la quwata illa billah, hanya menjadi guru dengan makna atau dengan arti kita menyampaikan ilmu. Menerangkan teori. Kadang unsur mendidiknya tidak ada kepada anak. Sekedar disampaikan, setelah itu anak-anak faham, ya sudah selesai. Cara di pondok pesantren, alhamdulillah tining sekabian puji kulillahi kepada Allah, iku katu ya Allah Rabbil. Hanya memaknai dan hanya menerangkan, tidak lebih dari itu. Sentuhan-sentuhan pendidikannya, satu, memberikan keteladanan. Yang kedua, Masya Allah, mendoakan. Kan kita, katanya pendidikan itu definisi yang terbaru adalah perubahan perilaku kan Ustaz ya. Tidak sekedar transmisi teori kan, tidak sekedar menyampaikan ilmu pengetahuan. Tapi bagaimana ilmu pengetahuan itu mampu mengubah perilaku peserta didik. Katanya seperti itu. Bagaimana perubahan perilaku itu akan terjadi kalau hanya sekedar menyampaikan materi, setelah itu selesai. Iya. Menyampaikan materi penting, keteladanan juga penting. Lebih-lebih juga mendoakan. Ini mendidik, ini membimbing, ini mengarahkan. Tidak sekedar asal menjalankan tugas, buat RPM, menyampaikan, setelah itu selesai. Terima gaji. Kalau nggak telat. Wallahu a'lamu bishawab. Dan Ustadz tadi pasti lebih tahu tentang itu. Kebetulan Ustadz saya sudah tidak mengajar di di tempat-tempat yang dulu saya mengajar, tidak perlu saya sebutkan namanya. Saya hanya mengajar di pondok pesantren. Baik. Dan itu hanya sehari saja setiap hari Rabu, dan saya merasa memang Masya Allah saya ini hanya bisa menyampaikan materi. Saya masih belum bisa memberikan uswatun hasanah, dan kadang lisan ini sering lupa menyebut wa ta'ala midana. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami
murid-murid kami. Masya Allah. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ini guru-guru semoga semuanya terbuka mata batinnya, mata hatinya, sehingga tidak melupakan percikan doanya untuk para murid-muridnya. Insyaallah. Tadi dibahas tentang adab, tata cara, adabnya seorang wali murid atau wali santri kepada gurunya. Terus kebalikannya juga, adab seorang guru kepada wali murid. Saling berhubungan, Ustaz ya. Tadi ada waktu apa gitu harus dibawakan gitu. Itu sunah-sunahnya itu bagaimana? Nah, sekarang kita pengen tahu nih adab seorang murid kepada guru itu seperti apa? Apakah diperbolehkan juga guru itu berdampingan atau bercanda? Bahkan ada kan kita kenal di SMP SMA itu kan, saking gurunya masih muda bahkan digudo-gudo begitu Ustaz ya. Nah, seperti itu tuh bagaimana? Apakah diperbolehkan adab seorang guru, seorang murid kepada guru seperti itu? Dan ketika di pesantren atau dimanapun lah di dunia pendidikan, ketika ada murid yang sedikit punya kelebihan, kadang-kadang itu malah menentang gurunya, Ustaz. Bahkan ada beberapa video juga seorang murid diingatkan bajunya, dia malah melawan kepada gurunya, ngajak duel dan sebagainya. Nah, ini seperti apa sebetulnya seorang guru? Ini para santri harus didengarin ya. Monggo Ustaz. Saya akan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, yang disebutkan dalam hadis yang sering kita dengar. Beliau ini adalah babul ilmi kan, betul. Pintunya Imam Ali karramallahu wajhah. Bagaimana beliau sampai mendapatkan predikat sebagai babul ilm, pintunya ilmu. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Kan gitu kan Ustaz ya? Saya adalah madinatul ilm, kotanya ilmu, dan Ali itu adalah pintunya, gerbangnya gitu ya. Itu kata Nabi begitu Ustaz. Ya. Masya Allah. Imam Ali karramallahu wajhah berkata dalam salah satu makalahnya, ana abdu man allamani harfan wahidan, in sya'a ba'a wa in sya'a istaraqah. Saya adalah seorang yang siap menjadi hambanya orang, menjadi budaknya orang yang mengajarkan ilmu kepadaku, meskipun hanya satu huruf. Imam Ali siap menjadi seorang hamba, seorang budak dari gurunya. Masya Allah. Subhanallah, la haula wala quwata illa billahil azim. Apa artinya? Betapa tunduknya Imam Ali itu kepada gurunya. Sampai siap menjadi budak. Masya Allah. Oleh karena itu, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim ini yang harus difahami oleh, mohon maaf, adik-adik sebagai murid di sekolah, mungkin ada yang nonton, atau mungkin kita Ustaz ya, sebagai santri, sebagai murid dari masih murid saya, dari guru-guru kita Ustaz ya, dari guru-guru kita yang ada di pondok pesantren, dulu di UIN Ustaz ya, di YN, atau mungkin di mana lah dulu. Bagaimana sikap yang harus kita bangun sebagai adab kita kepada guru kita? Saya baca kesimpulannya saja. Falhasil annahu yatlubu ridahu wa yajtanibu sukhtahu wa yamtathilu amrahu fi ghairi ma'siyatin lillahi ta'ala. Satu, Masya Allah, kita sebagai murid, adab kita kepada guru kita, nurut, manut. Agar apa? Agar guru kita itu lega, ridho, puas dengan kita sebagai murid. Bukan hanya senang, tapi lega guru kita itu. Puas. Masya Allah. Seperti yang mungkin kita rasakan Ustaz ya. Kita punya murid, Masya Allah, nurut. Ya. Sudah pintar, nurut. Hati itu tenang, lega, nyaman gitu. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Semua doa terbaik itulah akan tercurah pada dia. Akan tercurah pada dia. Dan ketika kita berdoa, dia yang kita ingat, Masya Allah. Kenapa? Nurut, patuh. Meskipun dia pintar. Sebab kadang, mohon maaf, yang pinter-pinter itu malah banyak mukhalafahnya Ustaz ya. La haula wala quwata illa billah. Maka yang paling penting bagi kita sebagai murid, atau mungkin adik-adik kita yang sedang berada di bangku sekolah, Masya Allah, apa yang harus kita lakukan adik-adikku sekalian semuanya? Satu, nurut pada guru kita, supaya guru kita ridho, supaya guru kita tidak murka.
Itu yang paling penting. Lah gimana teknisnya? Nah, ini antara lain, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim, alla yamshiya amamahu. Kalau ada guru sedang duduk-duduk, jangan lewat di depannya. Tidak sopan. Agak menjauhlah kalau mau lewat. Gitu kan Ustaz ya? Nah, ini kita orang Jawa Ustaz, unggah-ungguh kita, kalau guru kita sedang duduk, lalu murid kita lewat, apalagi melangkai di depan kita, kan sangat tidak santun itu kan Ustaz, sangat tidak santun. Maka hal-hal teknis yang seharusnya dilakukan oleh murid sebagai adab kepada guru, Allah yamshi amamahu. Jangan lewat di hadapan atau di depan guru kita. Wala yajlis makanahu. Jangan duduk di tempat guru. Kan sekarang bukan hanya diduduki Ustaz, kadang dinaiki kan Ustaz ya. Masya Allah. Adik-adikku sekalian semuanya yang nonton di rumah, kalau ingin ilmunya bermanfaat, mendapatkan keberkahan dari Allah, sukses karirnya nanti, sukses akhiratnya nanti, hormati ilmu kita. Lalu hormati orang yang menyampaikan ilmu kepada kita, guru-guru kita. Antara lain, secara teknis, gimana? Jangan tempati tempat duduknya guru. Jangan ngelangkai guru, jangan lewat di depan guru. Wala yabtadi'u bil kalam indahu illa bi'idnihi. Ojo ngomong kalau masih belum diberi kesempatan. Bukan memotong ucapan guru. Ya, bukan menyanggah ucapan guru, bukan. Tapi diam sejenak. Nanti ketika diberi kesempatan untuk mendiskusikan apa yang mungkin ada ganjalan dalam hati kita, baru kita berbicara. Bukan memotong ucapan guru. Masya Allah. Wala yuksirul kalam indahu. Jangan terlalu banyak omong. Masya Allah. Ya jangan Ustaz. banyak ngomong di depan gurunya. Masya Allah. Itu hal-hal teknis yang penting Ustaz. Karena ini yang saya sampaikan ini yang banyak sekarang. Kita Masya Allah sering, ya mohon maaf, kita guru, anak-anak itu kadang lewat kadang di hadapan kita. Tanpa, mohon maaf kita orang Jawa, tanpa ungguh. Baik, Ustaz, kita jeda dulu nggak Ustaz? Kita lanjutkan kembali setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami, para santriwan santriwati, para murid dan para wali murid, para guru dimanapun Anda berada. Kayaknya tayangan kita Hujaz Wajah pada sore hari ini sangat luar biasa buat kita semuanya. Dan kita ada di segmen terakhir pembahasan kita tentang adab kepada guru. Tadi di awal sudah dijelaskan juga bagaimana adabnya seorang wali murid kepada guru. Yang kedua juga bagaimana adabnya seorang guru kepada wali murid. Bagaimana juga adabnya seorang murid kepada gurunya. Nah, sekarang kita pengen tahu, Ustaz. Sebetulnya hal-hal semacam itu bisa kita temukan secara setiap hari, setiap waktu diterapkan. Bagaimana adab kita kepada seorang murid, adab guru kepada murid. Karena kalau dari keterangan Ustaz tadi semuanya juga ada di pesantren, perasaan Ustaz ya. Sudah diterapkan dari awal, bagaimana cara kita ketemu guru, harus menundukkan badan, terus bagaimana kita ngomong dengan guru, terlebih di pesantren itu kan sangat diperhatikan banget ya Ustaz, semacam itu Ustaz ya. Alhamdulillah Ustaz, saya lebih kurang 10 tahun berada di pondok pesantren. Masya Allah. Dan mengajar di pondok pesantren sudah hampir 20 tahun Ustaz. Ngajar di pondok Seumuran pesantren. saya berarti Ustaz. 20 tahun. Mengajar di pondok pesantren sekitar sudah hampir 20 tahunan Ustaz ya. Alhamdulillah sedikit banyak saya tahu tentang tradisi pesantren. Karena Ustaz Adi tadi di mana itu bisa diterapkan? Setahu saya Ustaz, itu bisa diterapkan di pondok-pondok pesantren, lebih-lebih pesantren-pesantren Sabah. Bagaimana adab wali murid itu kepada pengasuh, Masya Allah, kepada guru-guru di pondok pesantren. Bagaimana adab guru itu kepada murid kepada santri-santri, membimbing, mendidik. Bahkan saya tahu Ustaz, guru saya itu ngajak saya sebagai murid, diajak kemana? Diajak istighosah, doa bersama di masjid setiap malam. Masya Allah.
diajak berdoa di masjid, bahkan diajak ke makam sesepuh-sesepuh pengasuh-pengasuh pondok pesantren untuk berdoa memohon kepada Allah. Tidak sekedar nyuruh, tapi mereka memberikan contoh, hadir untuk beristighosah, berdoa bersama, bahkan mungkin, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah, saya merasakan kiai guru itu mendoakan santri-santrinya. Jadi itulah yang sesungguhnya guru itu tidak sekedar menyampaikan materi, tapi benar-benar mendidik, membimbing, mengarahkan. Tidak sekedar menyampaikan materi, tapi berikan contoh, keteladanan, bahkan mendoakan. La haula wala quwata illa billah. Dan itu saya rasakan ada di pondok-pondok pesantren. Masya Allah. Khususnya lagi pondok-pondok pesantren salaf yang masih memegang teguh ajaran yang ditulis oleh Imam Az-Zarnuji, Ustaz ya. Kitab Ta'limul Muta'allim. Betapa sopan, santun murid-murid itu kepada guru, bagaimana hubungan wali murid itu kepada pengasuh pondok pesantren, bagaimana guru-guru itu memberikan keteladanan kepada para muridnya. Dan itu ada di pesantren. Baik, Masya Allah. Ustaz, mohon maaf, bukan menafikan yang lain, Ustaz. Mungkin ada, hanya karena, mohon maaf, saya lama di pondok pesantren dan saya merasakan itu. Baik, Ustaz, sedikit mungkin bisa digarisbawahi apa yang bisa kita ambil dari perbincangan kita dari awal sampai menit ini, Ustaz. Baik, yang paling penting adalah bahwa anak kita sekolah itu mencari ilmu. Ilmu itu disebutkan dalam Al-Quran, yu'til hikmata may yasha, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Orang yang diberi ilmu oleh Allah, sungguh telah diberi kebaikan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hormati ilmu. Hormati buku ilmu kita. Hormati orang yang memberikan ilmu kepada kita. Guru-guru kita. Hormati. Agar kita, Masya Allah, seperti yang disampaikan tadi. Ma wasala man wasal illa birhurmah. Dengan takzim, hormat kepada ilmu, hormat kepada guru kita yang menyampaikan ilmu, kita akan menjadi sukses. Amin. Sebaliknya, wa ma sakata man sakata illa bitarkil hurmah. Orang-orang gagal itu karena mereka tidak respek pada ilmunya. Tidak respek pada orang yang menyampaikan ilmu. Maka penting kita membangun adab, etika, kesantunan kepada ilmu yang kita pelajari, kepada orang yang memberikan ilmu kepada kita. Bukan hanya kita, tapi juga kalau bisa orang tua kita, agar keberkahan itu terus mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah. Baik pemirsa, semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa memuliakan apa yang disampaikan Ustaz kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita, kepada murid-murid kita. Dan matur nuwun Ustaz. Sami-sami, semoga bermanfaat pastinya sangat bermanfaat sekali. Insyaallah kita berjumpa lagi di lain kesempatan Ustaz. Insyaallah taala. Terima kasih sekali lagi pemirsa dan mohon maaf apabila kekurangan. Mewakili kerabat kerja bertugas mengaturkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi Senin depan di Hujah Fajar dengan tema yang berbeda. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.